Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam pengadaan. Insya Allah ini setiap Jumat malam kita akan rutin sharing-sharing terkait pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nanti ya platformnya insya Allah kita tambah pakai live Zoom meeting ataupun Microsoft lah. Ya, tapi sekarang kita yang mudah pakai live TikTok dulu ya. Yang mudah pakai live TikTok dulu biar bisa kerekam, nanti rekamannya bisa langsung dipublish ke internet ya, bisa ke YouTube ataupun di TikTok sendiri ya. Jadi insya Allah bismillah ya, kita akan rutin setiap Jumat malam sharing-sharing terkait pengadaan bahasa pemerintah. Ya yang ringan-ringan aja dulu lah, yang ringan-ringan dulu ya. Yang dasar-dasar ya, karena saya lihat hal-hal mendasar kadang banyak juga yang belum ya menguasai dengan maksimal ya. Pada malam ini kita akan coba sharing terkait spesifikasi ya di perencanaan awal. Di perencanaan kan itu kan langkah-langkah utamanya pertama ada identifikasi kebutuhan ya. Kebutuhan, kemudian menyusun spesifikasi, menyusun harga perkiraan ya. Kalau kita mau PPK mau melengkapi untuk dokumen persiapan, ya ditambah dengan draft kontraknya ya, itu di perencanaan. Ya kalau perencanaan lebih awal kan tentunya ada kerangka acuan kerja ya. Kerangka acuan kerja itu dari hasil dari perencanaan kegiatan atau perencanaan anggaran ya. Nah, cuman yang dari sisi pengadaan sesuai dengan pengertian pengadaan itu mulai dari identifikasi kebutuhan kan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, berarti di tahapan perencanaan itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, setelah kita identifikasi kebutuhan, nanti untuk identifikasi kebutuhan kita bisa ada pakai tools 5W1H lah ya. 5W1H yang paling sederhana itu ya. Yang paling sederhana 5W1H ya. Jadi formulirnya kalau memerlukan silahkan bisa kontak ya. Sudah ada tabelnya formulir identifikasi kebutuhan. Jadi PPK nanti memastikan kebutuhannya apa nih ya. Siapa yang membutuhkan dari barang jasa yang akan diadakan itu. Untuk siapa, apakah misalkan untuk karyawan, PNS baru, atau karyawan siapa. Kemudian di mana butuhnya, kapan diperlukannya, gitu kan ya. Terus mengapa butuh ini ya, butuhnya ini kenapa nih. Karena nanti kan untuk nyusun spek kan kita harus tahu kenapanya kan. Kemudian nah baru apa yang dibutuhkannya nih. Ya misalkan kalau komputer ini untuk siapa nih? Untuk staff, apa untuk operator, apa untuk supervisor, atau untuk manajer, atau siapa? Di mana dibutuhkannya, kapan dibutuhkannya? Kemudian mengapa butuh komputer ini? Dalam artian mengapa ini? Dalam artian ini apakah untuk pengolahan data karena ini sudah banyak data yang belum diolah, apa latar belakangnya. Nah baru nanti ke wattnya, komputer apa nih sehingga yang dibutuhkan nih, komputer apa yang dibutuhkan, apakah komputer untuk operasional kantor, office biasa ya, atau komputernya yang komputer dengan kecepatan tinggi untuk meluncurkan roket ya. Nah itu identifikasi kebutuhan tuh. Nah setelah kita tahu apa kebutuhannya dari user, barulah kita menyusun spek tuh ya. Nah menyusun spek, bagaimana nih kita bisa menyusun spek? Ya pertama ya harus sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita tahu tadi 5W1H dari kebutuhannya, nah barulah kita susun spesifikasi. Nah pertama sebelum kita bicara aturan pengadaan ya, bagaimana spesifikasi itu secara umum. Yang harus kita pegang itu bahwasannya pertama spesifikasi harus sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kedua, spek itu harus bisa
mengerti, dibaca oleh semua pihak dalam artian oleh user tadi sesuai kebutuhan, kemudian oleh pelaku usaha ya, oleh calon penyedianya ya. Kalau nanti akan kita kompetisikan ataupun kita akan memilih penyedianya, harus bisa dimengerti itu oleh user, dan oleh Pokja atau PP-nya juga harus dimengerti. Nanti tuh ya dalam ketentuannya tentu ada kriterianya ya, ada kriterianya. Misalkan untuk mutu bisa dengan standar, bisa dengan merek. Nah itu agar bisa dibaca oleh semua pihak. Jadi merupakan media komunikasi lah kalau dalam modul mah. Jadi media komunikasi antara user dengan pelaku usaha dan dengan Pokja, itu yang kedua ya. Jadi harus bisa dibaca oleh semua pihak. Tentunya ya selanjutnya ya harus clear ya, conscious tidak bias ya, robust lah kalau dalam bahasa Sundanya mah. Jadi mantap lah gitu ya, komprehensif semuanya ya. Jadi spek itu betul-betul clean juga, bersih lah gitu ya, bersih, jangan mengulang-ulang bias atau kemana-mana ya, sesuai kebutuhan gitu ya, seperti itu ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan nanti kita jawab ya. Intinya sekarang kita bahas tentang spesifikasi ya. Oke, kemudian yang pertama sesuai kebutuhan, yang kedua tadi harus bisa dibaca oleh semua pihak ya, user, PPK, PP ya, Pokja dan pelaku usaha. Nanti gimana caranya agar bisa dibaca oleh semuanya nanti kita bahas ya, sesuai aturan bagaimana. Tadi pertama sesuai kebutuhan itu ya tidak boleh lebih tinggi, melebihi ataupun ya kurang. Ya dapatnya harus pas sesuai kebutuhan. Ya kalau lebih tinggi nanti ya bisa tidak terpakai juga, kurang pun ya bisa tidak terpakai, makanya sesuai kebutuhan. Kemudian spek harus bisa menjadi media komunikasi ya, antar semua pihak gitu ya. Nah terus spesifikasi yang ketiga ya harus robust tuh mantap. Apa yang tahu ada nggak artinya robust? Mantap gitu ya. Jadi kalau diturunkan nanti harus clear ya, clean ya, terus komprehensif semuanya ada ya, terus clean komprehensif ya, terus ya menyeluruh gitu ya, terus tidak berulang-ulang, bias gitu ya, seperti itu. Nah itu 3 hal yang paling penting ya. Nah selanjutnya setelah kita tahu kebutuhannya, nah dari kebutuhannya itu kita susun spesifikasi itu. Pertama ya minimalnya dari kebutuhan itu kita terjemahkan tuh dalam bahasa spek gitu ya. Jadi si kebutuhan itu kita terjemahkan dalam minimal 5 komponen spesifikasi ya. Jadi komponen pertama ada komponen mutu. Nah, jadi dari kebutuhan tadi mutu yang dibutuhkan apa nih ya. Ya, mutunya selevel mana ataupun sebagus apa, mutunya yang bagaimana nih. Nah, itu menuangkan mutu itu ya bisa dengan merek kalau memang sesuai ataupun hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu gitu ya. Jadi misalkan butuhnya untuk desain, untuk multimedia, untuk video tingkat tinggi ya, kalau memang untuk multimedia, untuk rendering ya hanya bisa dipenuhi oleh macOS misalkan ya, untuk iOS ya. Nah, maka ya kita bisa langsung aja nyebut merek. Oh, saya butuhnya Apple MacBook Pro misalkan gitu ya, karena memang kebutuhannya untuk grafis ya, rendering gitu. Jadi kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh satu merek tertentu, ya sebutan mereknya. Atau ke dalam Perpres bisa nyebut merek itu ya kalau memang komponen, suku cadang atau bagian dari satu sistem tertentu. Nah itu silahkan sebut merek. Atau bisa komposisi kalau perlu presisi, kayak spesifikasi obat ya. Spesifikasi obat, paracetamol, vitaminnya sekian persen, atau spesifikasi makanan, karbohidratnya sekian, proteinnya sekian ya.
Ini untuk live TikTok, mohon maaf belum ada slide-nya ya. Nanti insya Allah untuk ke depan kita pakai Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams sehingga bisa pakai slide juga ya. Kita ini lisan aja dulu ya, apa-apa. Jadi satu tadi pertama itu ya, turunkan kebutuhan itu ke dalam 5 komponen spek. Pertama mutu ya, terus kemudian jumlah, kemudian waktu lokasi ya, kemudian layanan ya, dan penyediaannya terakhir. Nah, kita ulangi ya. Jadi pertama tadi mutu bisa dengan merek, bisa dengan komposisi, bisa dengan sampel kalau susah diungkapkan dengan kata-kata ya, seperti apa? Seperti cinta ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya susah diungkapkan dengan kata-kata, sampel aja nih. Contohnya gini nih. Nah, contohnya nih apa? Contohnya nih pulpennya kayak begini. Nah, ini kan. Nah, ini susah. Jadi gini nih warnanya seperti ini, butuh seperti ada, sampel aja gitu. Kain misalkannya kain seperti ini, topinya kayak gini nih, atau topongnya, ada sampel. Atau yang sering dipakai adalah spesifikasi detail. Detail kalau kita memang tahu apa detailnya, yang kita butuhkan tuh detailnya, ukurannya sekian. Itu yang banyak dipakai itu spek teknis tuh. Kayak beli komputer tadi kan, kalau memang kita tidak nyebut merek, ya bisa aja dengan detail. Jadi RAM-nya sekian, prosesornya i7, RAM sekian, hard disknya sekian tera dan sebagainya. Itu silahkan detail kalau memang kita sudah mengetahui ya detailnya gimana ya. Tapi kalau kita tidak ngerti ya mendingan yang lain aja. Misalkan dengan spek fungsi juga bisa, fungsi kinerja ya. Seperti itu. Nah, itu pertama spek mutunya tuh. Jadi mutunya yang bagaimana nih? Dari spek mutu itu kita menggunakan merek kan bisa kelihatan. Oh, merek ini ya mutunya gini, pasti kan mutunya. Misalkan kalau kita butuh sound system, kalau nyebut merek kan, oh merek Bose, oh merek Harman Kardon, tinggi itu udah mutunya. Oh, kalau nyebut merek. Atau pakai standar, ada standar misalkan ya kalau dalam pencahayaan lumennya sekian ya. Lumennya sekian, terus SNI-nya apa, nah pakai standar. Nah, itu mutu tuh ya. Jadi komponen dari kebutuhan tadi turunkan ke dalam 5 minimal komponen spek mutu, kualitas mutu, jumlah, waktu, lokasi ya, layanan dan penyediaannya gitu ya. Nah, tadi bicara mutu, kita bisa menuangkan mutu kebutuhan kita itu dalam bentuk merek ya, dalam bentuk teknis detail, dalam bentuk komposisi ya, dalam bentuk terserah, itu bisa gabungan juga, bisa teknis detail, bisa kinerja, fungsi ya, pokoknya ini fungsinya harus bisa mindahin barang ataupun bisa mengeringkan dalam segala itu kinerja. Atau dengan sampel kalau nggak bisa ini ya, kalau nggak bisa dijelaskan, atau standar. Nah, standar kalau ada standar ya, standar misalkan military standar IP sekian, nah itu mutu. Yang kedua adalah jumlah. Nah, jumlahnya kita butuh berapa tuh, jumlahnya butuh berapa. Nah, itu dia jumlah itu hal yang penting juga diperhatikan adalah satuannya. Jumlah misalkan 100 apa 100 dus 100 buah, kayak mau beli Indomie 100 biji atau 100 dus. Nah, jelas satuannya, itu jumlah tuh. Nah, silakan kalau bertanya, silakan. Kalau bertanyanya sesuai dengan spesifikasi saya jawab langsung ya. Tapi kalau pertanyaannya di luar dari spesifikasi nanti saya jawabnya ya. Nah, ini ada yang bertanya boleh menyebut merek? Boleh. Jadi kalau memang, saya ulang ya, kalau memang kebutuhan kita hanya bisa dipenuhi oleh satu merek saja, maka silahkan boleh mencantumkan merek ya. Kalau memang kebutuhannya itu bisa dipenuhi oleh satu merek itu. Tadi saya contohkan misalkan kebutuhannya itu untuk kita butuh komputer, laptop untuk rendering video dengan kapasitas besar ya. Misalkan video hasil rekaman berapa jam di rendering dengan editing yang tinggi. Ya berat kayaknya kalau pakai Microsoft Windows, kayaknya harus pakai iOS. Nah, berarti kita pakai Apple tuh, MacBook Pro misalkan, sebutin mereknya. Nah, itu kalau secara umum ya. Tapi kalau secara aturan boleh menyebut merek itu kalau dia pertama suku cadang spare part. Kita misalkan punya mobil, mau mengadakan suku cadangnya, mobilnya merek Honda, ya berarti beli spare part Honda. Kita punya alat elektronik mereknya A, berarti ya kita
cantumkan mereknya A itu. Satu komponen apa spare part, kedua komponen. Komponen itu ya bagian dari peralatan ya, misalkan kita di ruang operasi ada komponen display, komponen output. Nah itu kalau memang di ruang operasi itu semuanya mereknya Philips ya harus Philips, berarti displaynya harus Philips juga sesuai. Silakan sebutin merek Philips. Atau bagian dari sistem yang sudah ada, smart city misalkan ya. Smart city ada lampu-lampu PJU. Nah kalau mereknya Signify itu Philips ya. Nah maka ya atau Signify atau Panasonic yang hanya bisa kompatibel dengan sistem hanya dua merek itu, ya kita sebutkan dua merek itu seperti itu. Kemudian suku cadang komponen bagian sini ada, nah itu silahkan itu bisa menyebutkan merek seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau pertanyaan yang sesuai dengan spek saya jawab langsung. Terus TKDN-nya gimana kalau nyebut merek? Ya kan dalam konsep PDN TKDN kan bahwasannya semuanya kembali kebutuhan sesuai dengan ya ini juga diluruskan nih sesuai dengan siapa nih SMI 1970 1790. Jadi dalam peraturan terkait PDN TKDN kan ada layering-nya ya. Nah itu kembali kebutuhan.